Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah SUV premium asal BMW, yaitu BMW X5. Mobil ini sudah cukup terjangkau harganya, namun memang untuk versi facelift masih di atas 200 jutaan untuk kondisi yang baik. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Secara desain, mobil ini sebenarnya memiliki penampilan yang sangat terlihat sporty karena memang BMW sendiri menyebut mobil ini masuk dalam kategori Sport Activity Vehicle atau SAV. Pada saat BMW mengeluarkan mobil ini pertama kali, bisa dikatakan dia menggebrak pasar mobil Eropa karena pertama kalinya mereka menghadirkan Sport Activity Vehicle seperti ini. Dan Anda bisa lihat penampilannya, yang perlu Anda ketahui adalah ini versi facelift generasi pertamanya. Penampilannya jauh terlihat lebih modern, lampu depannya juga terlihat lebih cantik karena dia hadir dengan Angel Eye yang disebutnya oleh BMW, yang mana lampu kecilnya ini melingkar di antara lampu utamanya. Dan sebagai standarnya dari generasi non-facelift pun dia sudah dilengkapi dengan proyektor headlamp. Namun untuk versi non-facelift dan juga facelift sebenarnya ada versi yang hadir dengan tidak dilengkapi dengan proyektor seperti ini. Kemudian khasnya sekali dari BMW yaitu di bagian tengahnya adalah lampu jauh dan di sisi pinggirnya adalah lampu sennya. Dan sebagai standar untuk versi yang dilengkapi dengan proyektor ini, dia sudah dilengkapi dengan lampu xenon. Jadi penerangannya pun jauh lebih terang dan juga terlihat sangat bagus di malam hari. Selain itu, sebagai standarnya dia juga sudah dilengkapi dengan washer light seperti ini. Namun memang mungkin Anda sempat melihat yang belum dilengkapi dengan washer light karena memang ada satu versi di bawahnya, yaitu adalah Executive Package yang merupakan varian di bawah Sport Package seperti ini. Ciri khas utama dari BMW yaitu adalah grill di bagian tengahnya dengan model seperti ini, serta hadirnya sebagai Sport Activity Vehicle. Anda bisa lihat bumper bagian bawahnya ini hadir dengan kombinasi antara warna bodi juga dengan warna plastik di bagian bawahnya, yang memang bisa dikatakan sekarang adalah mobil crossover. Jadi membuat penampilannya terlihat maskulin, terlihat sangar di bagian depannya. Anda bisa lihat di bagian bawahnya ini, serta dia dilengkapi dengan fitur sensor parkir 4 buah di bagian depannya. Sentuhan crossover pada mobil ini terlihat sangat kental. Anda bisa lihat di sini di sisi samping, yang membuat mobil ini memang terlihat sangat maskulin sekali. Yang BMW sendiri memang membuat mobil ini disebut sebagai SAV, yang seperti saya bilang tadi, Sport Activity Vehicle. Jadi memang seperti seolah-olah ini adalah sebuah pelindung yang terus menyambung ke bagian samping, spakbor belakang, bumper belakang, dan juga bumper depan. Selain itu, mobil ini pun juga memiliki ground clearance yang tinggi dan juga dia dilengkapi dengan penggerak all-wheel drive. Namun memang tidak ada mode low gear-nya. Selain itu, mobil ini pun juga terlihat maskulin dikarenakan adanya roof rail di bagian atas yang sebagai standarnya pada mobil ini. Dan untuk peleknya sendiri, mobil ini sebenarnya hadir dalam banyak pilihan. Yang di samping kami ini adalah versi Sport Package. Untuk versi facelift seperti ini memang hadir dengan pelek dari 18 inci, 19 inci, hingga ring 21 inci. Namun untuk versi di bawahnya yaitu Executive Package umumnya hanya mendapatkan velg berukuran 17 inci saja. Selain itu, sistem pengereman dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta di bagian belakang. Dan untuk versi Sport Package sebenarnya ada dua versi yang hadir di facelift, yaitu dia dilengkapi dengan footstep, namun yang di samping kami ini yang tidak dilengkapi dengan footstep. Dan untuk kaca spion pertama kalinya di versi facelift ini sebagai standarnya dia sudah dilengkapi dengan pelipatan secara elektris. Dan di bagian bawahnya sendiri ada lampu penerangan pada saat Anda membuka dan menutup kunci pintu dari mobil ini. Sebenarnya BMW X5 sendiri hadir dengan banyak banget pilihan mesin. Namun yang paling umum di tanah air adalah mesin 3000 cc-nya, yaitu mesin berkode M54B30 dengan kapasitas 3000 cc, 6 silinder segaris yang dilengkapi dengan teknologi dual vanos. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 231 PS dengan torsi 300 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke keempat rodanya karena memang mobil ini berpenggerak all-wheel drive, bukan four-wheel drive. Jadi bukan memiliki penggerak low range-nya. Dan tenaganya itu disalurkan melalui transmisi otomatis 5 percepatan yang memiliki mode manual. Selain itu, Anda bisa lihat sebenarnya memang mesin dari mobil ini juga dilengkapi pada BMW E39 530 serta BMW seri 3
E46330i. Bicara soal perawatannya bisa dikatakan cukup mudah dan juga banyak spare partnya. Dan Anda bisa lihat perubahan yang dilakukan oleh BMW sendiri untuk diaplikasikan ke sebuah SUV adalah membuat intake-nya posisinya dengan lebih tinggi agar mendapatkan posisi ground clearance yang juga lebih tinggi dan aman untuk melewati genangan air. Selain itu, untuk sistem keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan traction control, ABS, EBD sebagai standarnya. Dan penampilan ruang mesinnya di BMW X5 ini jauh terlihat lebih rapih ketimbang versi sedannya di E39 maupun E46 seri 3. Memang BMW X5 hadir dengan penampilan yang sporty. Anda bisa lihat dengan bagian atasnya seolah-olah sebagai sebuah spoiler di sini, kemudian juga model dari bagasinya serta bagian bumpernya, dan di bagian bawahnya ini juga menampilkan kesan sporty yang memang sebenarnya oleh BMW sendiri mobil ini disebut sebagai SAV, Sport Activity Vehicle. Dan Anda bisa lihat, gara-gara penampilan dari mobil ini membuat gebrakan bagi para mobil-mobil asal Eropa yang akhirnya juga membuat mobil-mobil SUV seperti ini. Layaknya seperti Porsche, kemudian juga Mercedes dengan ML, yang mana mobil ini sendiri pun menjadi patokan dari para pabrikan tersebut. Penampilan yang serba sportinya. Dan memang pakem desain dari mobil ini sendiri pun juga diambil dari BMW seri 5, yang mana adalah versi station wagon-nya alias station wagon dari generasi E39. Anda bisa lihat penampilan lampu belakangnya yang sebenarnya mirip, kemudian juga desain bagian belakangnya masih ada kemiripan, namun memang mobil ini jauh lebih besar dimensinya. Lampu belakangnya sendiri pun dibuat dengan ukuran yang agar proporsional di badan lebih bongsornya ini. Dan ini adalah versi facelift-nya, di mana penampilan mika lampunya ini lebih crystal clear, jadi membuat penampilannya lebih cerah. Memang sebenarnya versi facelift ini tidak ada perbedaannya dengan versi non-facelift untuk penampilan secara keseluruhannya selain lampu belakangnya ini. Lampu belakangnya sendiri konfigurasinya adalah lampu sen, lampu senja, lampu rem, kemudian juga lampu fog lamp dan juga lampu mundurnya. Selain itu, mobil ini dilengkapi dengan fitur sensor parkir 4 buah di bagian belakang. Dan yang membuat penampilannya semakin agresif adalah hadirnya 2 buah knalpot seperti ini. Walaupun ini adalah versi mesin hanya 3000 cc-nya yang 6 silinder saja. Kemudian fitur standar lainnya adalah dia dilengkapi dengan defogger kaca belakang dan wiper kaca belakang. Tapi memang sayangnya mobil ini belum dilengkapi dengan kamera mundur. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Pembukaan bagasi yang menjadi ciri khas dari BMW X5 dari generasi ke generasi adalah sistem pembukaan sisi ke atas, kemudian juga ada pembukaan ke bawahnya, yang membuat sebenarnya untuk bagasi seperti ini easy access, lebih mudah Anda untuk mengakses bagasinya, dan apabila Anda memiliki barang yang lebih besar lagi, Anda bisa memasukkannya dengan mudah dengan membuka sisi bagian bawahnya ini. Dan tidak hanya itu, sisi bagian bawahnya ini pun juga bisa dibebani dengan bobot hingga seberat beban badan saya yang lebih dari 90 kilo. Oke, kita lanjut bagian bagasinya. Kapasitas bagasinya sendiri Anda bisa lihat ini benar-benar luas sekali di sini. Kemudian ada tempat penyimpanan di bagian sisi kanan dan sisi kiri, di mana sisi kiri sendiri ada tempat penyimpanan untuk CD changer dan segitiga pengaman, dan di sisi kanan adalah tempat penyimpanan untuk toolkit, dan di bagian bawah sendiri pun juga ada tempat penyimpanan lagi dengan ukuran cukup besar. Anda bisa lihat di sini, Anda bisa meletakkan beberapa barang-barang, dan di bagian bawahnya sendiri pun juga ada tempat penyimpanan untuk ban serep. Tapi sayangnya sekali untuk ban serepnya sendiri memang hanya ban serep space saver. Jadi ukurannya tidak sama besar yang menempel di keempat rodanya. Dan di sini pun juga ada tempat penyimpanan toolkit. Selain itu, Anda pun juga mendapatkan tonneau cover. Tonneau cover ini bisa Anda buka seperti ini. Dan yang cukup disayangkan adalah sebenarnya mobil ini dilengkapi dengan cargo net. Tapi cargo netnya ini terpisah dengan tonneau cover. Tidak seperti mobil-mobil station wagon yang selalu sudah menyatu dengan tonneau cover sehingga bisa ditarik dengan mudah. Namun untuk ini dipasang secara manual keseluruhannya dari sisi atas hingga ke bagian bawah. Oh iya, di sini juga ada sebuah tombol. Ini adalah tombol yang sama persis seperti di pilar C yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu untuk memajukan reclining seat-nya di baris kedua apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasi. Namun apabila Anda kurang dengan kapasitas bagasi hanya dengan memajukan reclining seat-nya ini saja, Anda juga bisa dimungkinkan untuk melipat jok baris keduanya seperti ini. Dan apabila Anda sudah melipatnya, dia akan sama rata dengan lantai bagasinya.
Namun sayangnya memang Anda harus melepas tonneau covernya ini agar bisa mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih maksimal. Oke, sekarang kita ada di bagian interiornya dari BMW X5 generasi pertama, tapi ini adalah versi facelift-nya. Oke, sekarang secara general saya sebutkan dulu karena memang tidak ada perubahan secara desain di sini. Jadi kita mulai dari dashboardnya. Desain dashboardnya ini sebenarnya ada sentuhan yang mirip-mirip dengan versi sedannya, yaitu adalah BMW E39 seri 5. Tapi dia untuk di X5 ini ada perubahan mulai dari bagian dashboardnya, kemudian maksud saya di konsol tengahnya ini dengan head unit yang modelnya posisinya lebih miring, lebih rebah, kemudian juga kisi-kisi AC-nya ini yang dengan ukuran serba besar. Namun untuk instrumen clusternya itu sebenarnya memang mengaplikasikan yang sama persis dengan BMW E39 seluruhnya. Oke, kita jelasin dulu deh di bagian tengah ini. Kualitas material nggak usah dipertanyakan. Ini adalah SUV premium, jadi kualitas materialnya sangat baik sekali di sini. Seluruhnya material soft touch, kemudian sentuhan kayu dengan warna yang terang seperti ini, dan memang yang kayu terang seperti ini baru hadir di versi facelift. Anda bisa lihat di bagian tengah ini dia sudah dilengkapi dengan head unit double din seperti ini, bawaan aslinya, di mana dia merupakan sebuah layar yang memiliki berbagai fitur. Memang belum menggunakan model touchscreen sebenarnya, karena untuk pengaturannya masih menggunakan kursor seperti ini. Dan di sini pun dia sudah memiliki fitur-fitur yang cukup komplit. Memang belum ada Bluetooth, tapi dia sudah bisa menyalakan televisi, kemudian juga ada onboard komputernya, jadi ada berbagai informasi mengenai mobil di sini. Kemudian juga ada aux-nya, kemudian juga Anda bisa memasukkan perangkat lain yang mana untuk dicolokannya ada di bagian konsol belakang, nanti akan kita perlihatkan. Kemudian ada radio standar, CD, dan juga dia pengaturan untuk memasukkan slot kaset di bagian dalamnya, karena untuk CD-nya masih menggunakan model CD changer. Oke, jadi benar-benar canggih dia pada saat itu, di mana mobil ini adalah mobil kelahiran tahun 2005. Lanjut ke bagian bawah. Model AC-nya sendiri pun juga benar-benar sama persis seperti BMW 39, komplit full digital. Dan dia sudah mengaplikasikan dual climate control, jadi temperatur udara sisi kiri dan kanan bisa diatur secara terpisah. Kemudian pengaturan arah angin semuanya menggunakan tombol. Di sini di bagian tengah ada layarnya. Kemudian sudah ada fitur auto, dan juga di sisi sebelah kanan ini adalah pengaturan untuk defogger kaca depan, kemudian juga AC, katup udara yang memisahkan antara kabin luar dan dalam, dan juga tombol untuk defogger kaca belakang. Nah, di bagian bawah ini ada beberapa fungsi tombol, di mana untuk versi facelift seperti ini dia menambahkan beberapa fitur. Jadi fitur yang bertambah itu adalah hanya ada satu ini, yaitu dia sudah memiliki fungsi untuk membaca tekanan angin ban. Jadi tire pressure monitoring system, namun bukan secara spesifik memperlihatkan tekanan dari salah satu masing-masing ban, melainkan apabila ada salah satu ban yang berkurang tekanannya, dia akan secara otomatis memberi warning kepada Anda bahwa ada tekanan angin yang kurang, dan ini di sini ada diletakkan tombol untuk melakukan reset apabila Anda sudah mengisi angin bannya dengan posisi yang sama di keempat bannya. Kemudian di sini ada tombol untuk mematikan traction control, tombol untuk mobil ini adalah sebuah SUV yang juga dilengkapi dengan downhill assist, yang dimana untuk mengaktifkannya di sini tombolnya. Kemudian tombol untuk membuka pintu bagasi, dan juga tombol untuk mematikan sensor, yang mana mobil ini juga dilengkapi dengan sensor parkir di bagian depan dan juga di bagian belakang. Oke, lanjut lagi. Model tuas transmisinya standar dari BMW di saat itu dengan transmisi otomatis yang memiliki dua mode, yaitu ada mode sportnya pada saat Anda taruh di posisi D dan dipindah ke kiri dia masuk ke mode sport, dan juga ada mode manualnya. Lanjut lagi. Nah, di bagian sini ada tombol untuk hazard dan juga tombol untuk door lock. Kemudian untuk fitur-fitur di bagian konsol tengah itu saja, dan lanjut ke instrumen cluster. Di instrumen clusternya sendiri seperti saya bilang tadi mirip dengan BMW E39. X5 ini namun sudah dilengkapi dengan MID di bagian bawahnya. Jadi ada sebuah layar panjang di sini, di mana itu adalah baru hadir di BMW E39 seri 5 versi sedannya itu pada saat facelift pertama kali di tahun 2000. Oke, di sini kita jelaskan dulu di MID-nya. MID-nya ini menampilkan beberapa fitur. Jadi ada stopwatch, terus juga ada penunjuk jam, kemudian ada penunjuk untuk konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian juga dia ada menunjukkan untuk berapa jarak yang bisa Anda tempuh dari sisa bahan bakar yang ada. Kemudian juga Anda bisa mengeset untuk limit. Jadi pada saat Anda mencapai kecepatan
yang Anda tentukan posisi batasannya, dia akan secara otomatis mengeluarkan suara alarm dari bagian instrumen clusternya. Kemudian ada distance, kemudian juga ada arrival, kecepatan rata-rata, tanggal, dan juga ada timer. Oke, itu aja di bagian MID-nya. Lanjut, penunjuknya di sini khas dari BMW, masih full analog semuanya, yaitu ada penunjuk untuk tangki bahan bakar, kemudian ada penunjuk untuk speedometer, penunjuk putaran mesin, ekonometer, dan juga penunjuk untuk temperatur dari mesin. Di atas layar MID ini ada penunjuk juga layar digital kecil-kecil, di mana ada penunjuk odometer, trip meter, dan juga temperatur udara luar. Untuk di lingkar kemudi, nah di sini nih Anda mendapatkan lingkar kemudi terbaru modelnya pada saat BMW X5 generasi pertama ini mendapatkan facelift. Jadi lingkar kemudi desain baru. Tapi untuk fiturnya sebenarnya sama aja karena dia sudah dilengkapi dengan standarnya ini adalah kontrol untuk audio, jadi volume, track, kemudian juga voice control, dan juga source itu bisa Anda lakukan dari lingkar kemudi sisi sebelah kiri, sedangkan di kanan sebagai standarnya pada mobil ini, walaupun ini adalah varian terbawah yaitu 3.0, dia juga sudah dilengkapi dengan cruise control. Di belakang lingkar kemudi, nah standar di sini ada dua buah tuas, di mana sisi sebelah kiri standar mobil Eropa yaitu adalah tuas untuk lampu sen dan juga lampu dim, dan di sini ada sebuah tombol untuk mengaktifkan dari layar MID-nya. Jadi setiap fitur MID ini dapat dikontrol melalui sebuah tombol di tuas sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah tuas untuk wiper kaca depan, wiper kaca belakang, di mana ada fitur untuk interval waktunya dan juga ada fitur untuk autonya, serta untuk mengaktifkan lampu, maksud saya washer lamp di bagian depan juga melalui tuas yang ada di sisi sebelah kanan ini, namun harus dalam keadaan lampu depan menyala. Lanjut lagi, di bagian sebelah kanan ada controller untuk lampu utama, ada fitur autonya, jadi pada saat Anda memilih di fitur auto dengan keadaan gelap, secara otomatis lampu utama akan menyala. Kemudian di sini ada kontrol untuk dimming dari lampu interiornya, jadi instrumen cluster ini bisa diatur terang gelapnya, dan di bawahnya ini ada tombol untuk menyalakan fog lamp depan serta fog lamp belakang. Oke, lanjut. Nah, di bagian door trimnya ini Anda bisa lihat kualitas materialnya juga sangat baik di sini. Kemudian di bagian tengah dilapis dengan kulit yang sama persis dengan bagian joknya. Dan di versi facelift ini BMW X5 mendapatkan sebuah lampu di bagian handle-nya, jadi membuat penampilan pada saat di malam hari jauh terlihat lebih elegan dengan warna khas, yaitu warna amber yang sama seperti instrumen cluster maupun lampu-lampu yang berada di bagian konsol tengah. Kemudian di sini di sisi sebelah kanan juga komplit dengan controller untuk power window di keempat kacanya dengan fitur full auto, dan juga kontrol untuk kaca spion sisi kiri dan kanan untuk pengaturannya, serta dia sudah dilengkapi dengan auto retract. Jadi Anda bisa melipat secara elektrik dari bagian dalam, dan sistem retract ini baru hadir di versi facelift saja. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi mengemudinya terlebih dahulu. Mobil ini dilengkapi dengan jok sport seat, alias jok yang ada bucketnya, semi bucket di bagian sisi kiri dan kanan, yang membuat Anda terasa dipeluk duduknya. Begitu juga di bagian sandarannya, karena memang sebenarnya BMW X5 di varian terendah ini hadir dalam dua pilihan, yaitu Sport Package dan juga Executive Package, di mana Executive Package itu adalah posisi yang paling bawah dan Sport Package adalah yang paling lengkap. Jadi ini merupakan Sport Package. Anda bisa lihat posisi duduknya sebagai sebuah SUV, mobil ini bisa diatur dengan leluasa. Jadi rasanya membuat mobil ini terasa lebih sporty, bukan ke arah lebih SUV. Namun walaupun begitu, posisi pengemudinya terasa tetap tinggi karena memang mobil ini adalah sebuah SUV yang dimana dibuat untuk bisa dilihat dari berbagai arah, karena kaca-kacanya pun juga ukurannya cukup besar di sini, membuat Anda benar-benar merasa commanding sekali di sini. Dan bicara soal pengaturan joknya, mobil ini dilengkapi dengan electric seat dari bagian driver maupun bagian sisi sebelah kiri. Pengaturannya komplit, maju mundur, kemudian juga naik turun dari sisi belakang maupun depan. Pengaturan sandaran, namun untuk headrestnya masih manual dan bisa diatur naik turun serta maju dan mundur seperti ini. Dan lingkar kemudinya sendiri sama seperti seri 5 E39, dia pengaturannya sudah elektrik untuk tilt steering dan juga teleskopiknya. Benar-benar pengaturan yang sangat komplit. Nah, lanjut lagi ke bagian atas. Di bagian atas ini Anda mendapatkan sun visor lengkap dengan cermin dan lampu penerangan di sisi atas. Kemudian plafonnya ini berwarna hitam yang membuat penampilan mobil ini juga terlihat sangat elegan sekali.
Di bagian tengah ini ada tempat penyimpanan kacamata, dan mobil ini untuk versi facelift sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Di bagian tengah Anda mendapatkan reading light untuk masing-masing sisi, dan ada lampu penerangan kabin di bagian sisi tengahnya. Kemudian kaca spion tengahnya ini sudah ada fitur auto dimming. Oke, kemudian saya menambahkan lagi bahwa mobil ini untuk fitur keselamatannya sendiri sudah dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi, penumpang, dan juga ada di masing-masing door trim. Serta seatbelt 3 titiknya ini juga bisa diatur tinggi rendahnya. Untuk di baris kedua ini, BMW X5 memberikan kenyamanan yang sebenarnya sama seperti BMW seri 5 di masanya, yaitu adalah E39. Di mana mulai dari kelegaan kabin, kemudian kenyamanan jok di bagian belakang, itu benar-benar diterapkan dari E39. Namun menurut saya mobil ini memiliki ruang kabin yang memang lebih lega sebagai sebuah SUV. Anda bisa lihat jok di bagian belakangnya ini benar-benar besar, kemudian posisi duduknya rendah yang membuat Anda merasa nyaman, kaki tertopang dengan sempurna, legroom juga lega sekali. Dengan posisi mengemudi saya, dengan postur saya 165 cm, Anda bisa lihat legroom lega, kemudian juga headroom melimpah di sini. Dan jok di bagian tengah ini juga flat, yang mana bisa dimuati oleh 3 orang dewasa secara sekaligus dengan nyaman di sini. Dan lantai di bagian bawah bisa dikatakan nyaris rata, antara sisi kiri, tengah, dan kanan benar-benar nyaris rata, yang membuat orang yang duduk di bagian belakang ini juga akan merasa nyaman. Selain itu, sudut kemiringan sandarannya ini juga terasa pas, dan perlu Anda ingat bahwa ada beberapa X5 yang generasi facelift ini memang sudah dilengkapi dengan electric reclining, tapi yang versi non facelift ada yang sudah juga dilengkapi dengan reclining elektrik seperti ini. Namun memang tidak semuanya untuk versi non faceliftnya. Kemudian di bagian belakang ini juga khusus untuk X5 yang sudah dilengkapi dengan head unit yang seperti itu, yang dilengkapi dengan layar, Anda juga mendapatkan port in di sini. Di bagian belakang ada AV in dan juga AV out, serta ada tombol khusus untuk langsung masuk ke menu TV. Jadi mobil ini memang dilengkapi dengan menu TV pada head unitnya tersebut, dan bisa menangkap sinyal TV lokal di tanah air. Di bagian belakang ini juga Anda mendapatkan soket 12 volt di sini, terus AC di bagian belakang juga ada double blower, tapi memang untuk kontrolernya full dari bagian depan. Di sini Anda hanya bisa mendapatkan pengaturan anginnya, dan juga ada pengaturan untuk temperaturnya yang hanya model konvensional seperti ini. Kemudian di sini juga ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka, backseat pocket, kemudian juga door pocket di bagian pintu, serta sebuah asbak kecil, dan ada opsional khusus di sini, yaitu dilengkapi dengan sunshade seperti ini, yang akan menambah privasi Anda pada saat Anda duduk di kabin baris kedua. Dan ini memang kebanyakan hadir di versi facelift. Untuk versi non facelift, fitur ini masih menjadi opsional saja. Selain itu, di bagian belakang ini juga Anda merasakan dengan panoramik ukuran besar seperti ini membuat kabin terasa jauh lebih lega lagi. Dan bisa dilihat di sini seatbelt 3 titik hadir sebagai standarnya sebagai fitur keselamatan, serta ada airbag juga di bagian masing-masing pintunya. Selain itu, di bagian belakang ini Anda juga mendapatkan reading light di masing-masing sisi. Kemudian handle di bagian atas ini yang akan menambah kenyamanan Anda. Nah, itu aja review BMW X5 generasi pertama facelift seperti ini. Tertarik untuk membelinya? Hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah di bagian mesinnya. Mesin M54 ini sebenarnya mesin yang cukup bandel dan mudah untuk dirawat. Namun, mobil ini sebenarnya memiliki mesin yang sangat tenang, dan apabila Anda mendengarkan suara yang aneh yang dihasilkan dari mesin ini dalam keadaan menyala, Anda harus patut curiga. Yang sering terjadi adalah boring dari bloknya ini mulai bermasalah dan tidak lagi duduk di posisi yang seharusnya, yang membuat Anda harus melakukan penggantian 1 unit blok secara utuh untuk mendapatkan kondisi yang prima, bukan hanya mengganti boringnya saja. Kemudian hal kedua yang harus Anda perhatikan adalah pada sistem elektrikalnya, yaitu tepatnya pada sistem pengereman dan juga traction controlnya. Anda harus melihat di bagian instrumen cluster pada saat menyala mobil ini, dan apabila ada error code yang menandakan bahwa instrumen clusternya ada ASC atau ABS yang menyala, Anda harus memeriksakan secara detail menggunakan komputer, karena apabila ada kerusakan di bagian tersebut, Anda harus melakukan penggantian modul dan biayanya pun cukup lumayan.
Hal berikutnya yang harus Anda perhatikan adalah di bagian transfer case-nya khusus untuk versi facelift seperti ini. Banyak yang mengalami masalah di transfer case-nya karena gear plastiknya ini yang akhirnya rompal dan membuat sistem dari all-wheel drive-nya tidak bisa bekerja secara sempurna. Dan juga mengakibatkan error code yang tampil di bagian instrumen clusternya, serta lama-kelamaan akan merusak sistem all-wheel drive-nya juga. Kemudian kaki-kakinya pun juga sering mengalami masalah, yaitu umumnya yang sering terjadi adalah pada bagian bushing arm dan juga steering rack-nya. Bushing arm-nya ini memang memiliki posisi yang cukup rentan mengalami masalah sehingga akan mengeluarkan bunyi-bunyi dan juga membuat kestabilan dari mobil ini berkurang. Dan steering rack-nya sendiri pun juga mengalami masalah oblak dan membuat mengeluarkan suara yang mengganggu di bagian kabin dan juga di luar mobil. Kemudian untuk di bagian interior, Anda juga harus perhatikan seluruh layar-layar digital, mulai dari layar instrumen cluster dan juga layar pada head unitnya. Seringkali terjadi pada instrumen cluster dan layar head unitnya ini yang mulai pudar dan tidak terlihat sama sekali untuk head unit, sedangkan di instrumen clusternya sendiri adalah dead pixel yang alias mulai layarnya ini terlihat putus-putus dan tidak bisa menampilkan informasi secara utuh. Selain itu, untuk versi yang sport package seperti ini, mobil ini dilengkapi dengan jok semi bucket, yang mana karena mobil ini memiliki ground clearance tinggi, untuk naik ke dalam kabinnya, seringkali terjadi jok di bagian kanan atau sisi kiri terluarnya ini mulai pecah busanya dan bahkan hingga kulitnya sobek. Dan apabila hal itu terjadi, cukup sulit untuk memperbaikinya karena Anda harus mengganti kulitnya secara utuh atau mungkin satu sisi saja, namun akan membuat joknya terlihat belang warnanya. Selain itu, perhatikan juga pada sistem tilt steering dan telescopic elektroniknya. Apabila mulai bermasalah, otomatis juga akan menimbulkan masalah, yaitu posisi mengemudi yang tidak akan nyaman, karena umumnya apabila sudah bermasalah, dia tidak bisa diatur, dan akhirnya pun membuat posisi mengemudi Anda cukup sulit untuk mendapatkan yang nyaman. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli BMW X5 generasi awal seperti ini. Dan bicara soal pajaknya, unit yang di samping kami ini adalah tahun 2005 dengan beban pajak mencapai 6 jutaan per tahunnya, yang dikarenakan memang mobil ini memiliki kapasitas mesin di atas 3000 cc dan juga berpenggerak all-wheel drive. Dan untuk harga pasarannya sendiri, mobil ini bisa Anda dapatkan sedikit di bawah 200 juta untuk versi facelift ini dan bahkan mencapai 250 juta tergantung kondisinya. Namun untuk versi non-facelift, sudah bisa Anda dapatkan di bawah 100 juta hingga mencapai 150 juta tergantung kondisinya. Jadi begitulah hasil review kami mengenai BMW X5 generasi pertama ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.